Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil project based learning kami mengenai kajian komprehensif atas implementasi PSAK pada PT Kimia Farma tahun 2019-2020. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama Vini Leonita dengan NPM ujung 029, lalu ada Debbie Beliana dengan NPM ujung 047, dan lalu ada saya sendiri Melly Octaviana dengan ujung NPM 068. Sebelum masuk ke pembahasan pertama, kita akan memaparkan profil dan juga overview dari laporan keuangan PT Kimia Farma secara singkat. Baiklah, presentasi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Vini Leonita Sari, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menyampaikan presentasi yang pertama. Berikut adalah profil dari Kimia Farma. Nama perusahaan ini adalah PT Kimia Farma Tbk dengan kode saham KAEF dan tanggal pendirian 16 Agustus 1971, serta bergerak dalam bidang usaha manufaktur farmasi. Berikut adalah laporan posisi keuangan konsolidasian pada tahun 2020, perusahaan mengalami sedikit penurunan jika dibanding dengan tahun sebelumnya. Kemudian, dalam laporan laba rugi dapat dilihat bahwa penjualan, laba usaha, dan laba bersih mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Namun, di laporan perubahan ekuitas, dapat kita lihat bahwa PT Kimia Farma mengalami penurunan pada komponen ekuitasnya. Dan terakhir, dalam laporan arus kas, aktivitas operasi mengalami kenaikan, sedangkan arus kas investasi dan pendanaan mengalami penurunan. Selanjutnya, ini adalah rasio mengenai kinerja keuangan PT Kimia Farma Tbk tahun 2020. Kemudian, kami akan membahas implementasi PSAK. Sebelumnya, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai masing-masing PSAK dan juga penerapannya dalam catatan atas laporan keuangan PT Kimia Farma. Untuk kesimpulan kesesuaian antara laporan keuangan dengan PSAK akan disampaikan di akhir presentasi nanti. Baiklah, kita langsung saja membahas PSAK yang pertama, yaitu PSAK 1, yang membahas tentang penyajian laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan mengatur komponen laporan keuangan dan persyaratan minimal pengungkapan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan penghasilan komprehensif lain, dan laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya, yaitu PSAK 2, yang membahas tentang laporan arus kas. Laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk penyajian PSAK 1 dan 2 tadi sudah terdapat pada slide overview kinerja laporan keuangan sebelumnya. Selanjutnya PSAK 3 tentang laporan keuangan interim. Laporan keuangan interim merupakan laporan keuangan lengkap seperti yang dideskripsikan di PSAK 1. Penyajian laporan keuangan atau laporan keuangan ringkas untuk suatu periode interim. Berikut merupakan penerapan PSAK 3 pada PT Kimia Farma. Selanjutnya yaitu PSAK 5 tentang segmen operasi. Entitas mengungkapkan informasi untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi sifat dan dampak keuangan atas aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dalam lingkungan ekonomi, di mana entitas beroperasi. Berikut merupakan segmen operasi pada PT Kimia Farma, antara lain manufaktur, distribusi, retail, dan lainnya. Kemudian yaitu PSAK 7 tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi. Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan PT Kimia Farma. Selanjutnya PSAK 8 tentang peristiwa setelah periode pelaporan.
Peristiwa setelah periode pelaporan adalah peristiwa yang terjadi antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, baik peristiwa yang menguntungkan maupun yang tidak. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu penyesuaian dan non-penyesuaian. Berdasarkan data yang ada dalam CALK, PT Kimia Farma tidak memiliki peristiwa setelah periode pelaporan. Baiklah, untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada Debbie Berliana, dipersilakan. Baiklah, saya Debbie Berliana akan melanjutkan pembahasan mengenai implementasi PSAK. Selanjutnya, PSAK 14 tentang persediaan. Persediaan menurut PSAK 14 adalah aset dikuasai untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Berikut adalah rincian persediaan yang ada pada PT Kimia Farma. Selanjutnya, PSAK 16 tentang aset tetap. Menurut PSAK 16, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif, dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Berikut ini adalah rincian persediaan yang ada pada PT Kimia Farma. Selanjutnya adalah PSAK 18 tentang akuntansi dan pelaporan program manfaat Purnakarya. Program imbalan pasti adalah program manfaat Purnakarya yang mana jumlah yang dibayarkan sebagai manfaat Purnakarya ditentukan dengan mengacu pada suatu formula yang biasanya didasarkan pada penghasilan karyawan dan atau masa kerja. Program iuran pasti adalah program manfaat Purnakarya yang mana jumlah yang dibayarkan sebagai manfaat Purnakarya ditentukan oleh iuran kepada suatu dana beserta dengan pendapatan investasi. Berikut adalah rincian dari program imbalan pasti dan iuran pasti yang ada pada laporan aset neto. Selanjutnya PSAK 24 tentang imbalan kerja. PSAK ini bertujuan untuk mengatur akuntansi dan pengungkapan imbalan kerja. Pernyataan ini mensyaratkan entitas untuk mengakui liabilitas ketika pekerja telah memberikan jasanya dan berhak memperoleh imbalan kerja yang akan dibayarkan di masa depan, dan beban ketika entitas menikmati manfaat ekonomi yang dihasilkan dari jasa yang diberikan oleh pekerja yang berhak memperoleh imbalan kerja. Berikut adalah rincian dari liabilitas dan beban imbalan kerja pada PT Kimia Farma. Berikutnya PSAK 25 tentang kebijakan akuntansi. PSAK ini mengatur kriteria dalam pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi bersama dengan perlakuan akuntansi dan pengungkapan atas perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan. Pernyataan ini memiliki intensi untuk meningkatkan relevansi dan keandalan laporan keuangan entitas, daya banding laporan keuangan sepanjang waktu, dan daya banding laporan keuangan entitas dengan laporan keuangan entitas lainnya. Berikut ini adalah penerapan PSAK 25 dalam CALK PT Kimia Farma. Selanjutnya PSAK 50 tentang instrumen keuangan penyajian. Tujuan PSAK 50 adalah menetapkan prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Pernyataan ini diterapkan untuk klasifikasi instrumen keuangan dari perspektif penerbit dalam aset keuangan, liabilitas keuangan, dan instrumen ekuitas, klasifikasi bunga, dividen, kerugian, dan keuntungan yang terkait, dan keadaan di mana aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus. Sekian yang dapat saya sampaikan. Penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Meli Octaviana, saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi berikutnya mengenai PSAK 55 tentang instrumen keuangan, pengungkapan, dan juga pengukuran. PSAK ini diterapkan oleh seluruh entitas untuk seluruh instrumen keuangan dalam ruang lingkup SAK 71, yaitu tentang instrumen keuangan jika dan hanya terbatas pada yang pertama, SAK 71 mengizinkan persyaratan akuntansi lindung nilai dari pernyataan ini diterapkan. Yang kedua, instrumen keuangan merupakan bagian hubungan lindung nilai
yang memenuhi kualifikasi akuntansi lindung nilai sesuai dengan pernyataan ini. Instrumen pada tahun 2020, Kimia Farma sudah tidak lagi menerapkan PSAK 55 karena adanya amandemen. Kimia Farma sudah menerapkan PSAK 71 yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Baik, selanjutnya ada PSAK 56 tentang laba per saham. PSAK 56 bertujuan untuk menetapkan prinsip penentuan dan penyajian laba per saham sehingga meningkatkan daya banding kinerja antar entitas yang berbeda pada periode pelaporan yang sama dan antar periode pelaporan berbeda untuk entitas yang sama. Berikut merupakan rincian dari laba per saham yang terdapat dalam CALK pada laporan keuangan PT Kimia Farma tahun 2020. Selanjutnya ada PSAK 57 tentang provisi liabilitas kontingensi dan juga aset kontingensi. PSAK ini bertujuan untuk mengatur pengakuan dan pengukuran provisi, liabilitas kontingensi, dan juga aset kontingensi, serta untuk memastikan informasi memadai telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Dengan demikian, pengguna dapat memahami sifat, waktu, dan juga jumlah yang terkait dengan informasi tersebut. Nah, berikut merupakan rincian dari provisi dan juga kontingensi yang terdapat dalam CALK PT Kimia Farma tahun 2020. Nah, berikutnya ada PSAK 68 tentang pengukuran nilai wajar. Nilai wajar menurut PSAK 68 adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar dan pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar dilakukan untuk aset atau liabilitas tertentu. Berikut merupakan tabel keseluruhan atas pengukuran nilai wajar PT Kimia Farma tahun 2019 tahun 2020. Selanjutnya ada PSAK 71 tentang instrumen keuangan. PSAK 71 merupakan PSAK yang menggantikan ketentuan PSAK 55 terkait dengan pengakuan, klasifikasi dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan, penghentian pengakuan keuangan, penurunan nilai aset keuangan, dan instrumen akuntansi lindung nilai. Penerapan PSAK 71 tentang instrumen keuangan ini diterapkan sejak 1 Januari 2020 yang mana mengakibatkan perubahan kebijakan akuntansi dan penyesuaian jumlah yang diakui dalam laporan keuangan. Tabel berikut merupakan rangkuman dari dampak penerapan PSAK 71. Nah, berikutnya ada PSAK yang terakhir yaitu PSAK 73 tentang sewa. Tujuan dari PSAK 73 ini adalah menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan juga pengungkapan sewa. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa penyewa dan pesewa sama-sama memberikan informasi yang relevan dengan cara merepresentasikan dengan tepat transaksi tersebut. Informasi tersebut dapat memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak sewa terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan juga arus kas entitas. Nah, berikut merupakan perubahan-perubahan kebijakan akuntansi yang memengaruhi item-item dalam neraca. Baiklah, yang terakhir saya akan menyampaikan tabel kesimpulan mengenai PSAK yang telah diterapkan oleh PT Kimia Farma. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan PT Kimia Farma tahun 2020 sudah sesuai dengan PSAK yang disajikan dalam tabel berikut. Pada saat amandemen PSAK tahun 2020, perusahaan juga telah menerapkan PSAK baru, yaitu PSAK 71 dan 73, yang mana menggantikan PSAK nomor 55. Baiklah, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.